Emiten penghuni indeks LQ45 resmi berganti mulai 1 Februari mendatang. 6 emiten baru akan masuk untuk menggantikan 6 emiten yang keluar. Bagaimana prospek 6 emiten baru LQ45? Kami akan membahasnya bersama analis pasar modal sekaligus Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Pak Alfred, pada bulan Februari mendatang akan ada 6 emiten yang akan masuk ke indeks LQ45. Kenapa 6 emiten tersebut dikatakan layak masuk kepada indeks LQ45? Apakah hanya sekedar dari sisi likuiditas saja atau bagaimana, Pak? Ya, kalau bicara masalah pertimbangan untuk emiten LQ45, tentu dua pertimbangan besarnya pasti bicara masalah likuiditas dan juga fundamental untuk komposisi atau kontribusi terbesarnya. Dan kalau kita lihat dari perubahan yang terjadi, kita juga melihat bahwa isunya lebih kepada faktor likuiditas, artinya untuk emiten-emiten yang menjadi penghuni baru, artinya punya performa yang cukup bagus dalam 6 sampai 12 bulan terakhir untuk likuiditas perdagangannya, dan ini yang membuat saham emiten-emiten tersebut bisa masuk ke LQ45 untuk periode Februari nanti sampai Juli 2023. Oke, jadi lebih kepada faktor likuiditas. Oke, tapi kalau dari sisi volume transaksi, apakah memang konsisten, Pak, ramai ditransaksikan oleh para investor? Ya, kalau konsistensi memang tergantung ya, artinya bahwa nanti akan melihat animo dari investor. Begitu juga nanti untuk evaluasi periode berikutnya untuk Juli sampai di Februari 2024 juga nanti akan melihat performa emiten-emiten LQ45 yang existing sekarang terkait dengan performanya. Karena tadi sekali lagi kalau untuk latar belakang performa likuiditas tentu akan sangat dipengaruhi oleh misalnya sentimen-sentimen internal seperti misalnya isu sektoral atau isu fundamental atau mungkin isu-isu lainnya yang sifatnya sektoral dan juga individual. Jadi mungkin kalau untuk konsistensi nanti akan tergantung sendiri bagaimana pasar menyikapi pemberitaan atau performa dan juga kondisi sektoral masing-masing emiten yang existing di LQ45. Oke, Pak Alfred, apakah dengan masuk ke LQ45, 6 emiten ini akan mendapatkan sentimen positif tersendiri? Ya, kalau sentimen positif itu sudah kita lihat juga ya, dan ini selalu terjadi ketika terjadi perubahan komposisi atau susunan emiten-emiten yang ada di LQ45 selalu mendapat sentimen di perdagangan sahamnya. Kita lihat bahwa dalam 2 hari terakhir kemarin emiten-emiten yang masuk di LQ45 untuk emiten yang barunya, kita juga melihat bahwa terjadi kenaikan yang juga cukup baik pada harga sahamnya. Dan kalau kita lihat memang secara substansi memang ada faktor bahwa ambil contoh misalnya beberapa fund manager atau MI yang punya produk reksadana di mana produk reksadananya itu punya indikator atau benchmark LQ45, maka akan ada perubahan untuk komposisi. Artinya ketika dia ada emiten yang keluar, maka itu juga akan dikeluarkan dari portofolio mereka diganti dengan tadi emiten yang masuk atau menjadi anggota baru di LQ45. Jadi dari situ juga terlihat bahwa itu akan memberikan sentimen positif atau menambah demand di pasar sahamnya. Begitu juga untuk yang retail juga pasti akan melakukan spekulasi. Biasanya tadi bahwa momentum-momentum untuk pergantian LQ ini memang retail kita memang banyak melihat secara historis bahwa memang terjadi kenaikan untuk short term-nya untuk saham-saham tadi yang baru masuk menjadi anggota di LQ45. Pak Alfred, kalau kita lihat kemarin saham S Hardware misalnya naiknya 8%, Akra naik 3,7%. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan saya yang tadi, apakah melonjaknya saham 6 emiten yang akan masuk LQ45 kemarin, ini merupakan respon positif dari pasar, Pak? Ya, sudah pastinya iya. Jadi sebagai mungkin ada faktor tadi ya, investor short term kita atau trader kita juga memanfaatkan momentum tadi pergantian ini. Yang kedua juga untuk pelaku pasar yang punya benchmark untuk portofolionya menggunakan LQ45 mau nggak mau tadi supaya benchmarknya juga tetap pada LQ45, maka mereka juga akan melakukan penyesuaian terhadap isi portofolio mereka. Sehingga tadi bahwa yang baru masuk mau tidak mau akan dimasukkan juga ke dalam portofolio mereka. Sehingga itu yang tadi membuat tadi bahwa ada peningkatan demand atau beli untuk saham-saham tersebut.
Oke, saat ini investor berarti bisa dikatakan memanfaatkan momentum ya Pak. Tapi bagaimana dengan peluang pertumbuhan 6 emiten yang akan masuk ke LQ45 di tahun 2023 ini Pak? Ya, kalau untuk peluang pertumbuhan tentu tadi faktor sektoral juga akan banyak berpengaruh ya. Apalagi kalau kita lihat di 2023 kita lihat sentimen makronya juga cukup besar. Tadi kita lihat bahwa secara global bisnis emiten akan diperhadapkan pada tadi pelemahan ekonomi global. Tadi kita bicara bahasa di pasar sehari-hari ancaman dari resesi. Jadi memang sangat tergantung di masing-masing sektoral. Artinya saya ambil contoh, kalau memang emiten-emiten tersebut tadi cukup kuat untuk kontribusi dari domestik, tentu kita lihat bahwa daya tahannya akan jauh lebih bagus ketika dibandingkan emiten-emiten yang banyak bergantung kepada pasar ekspor untuk pendapatannya. Jadi tadi kalau ditanya bicara masalah fundamentalnya tergantung tadi bahwa masing-masing emiten tersebut dan juga kondisi sektor di mana emiten itu berada. Tadi khususnya bicara masalah 2023 atau tahun ini yang kita tahu bahwa memang tekanan dari eksternalnya juga cukup kuat. Tapi kalau bicara masalah 2024-2025 kita hampir semua optimis bahwa memang performanya cukup bagus dari sisi makro dan juga dari sisi globalnya, karena hampir semua juga memastikan bahwa 2024 pertumbuhan ekonomi global akan jauh lebih tinggi dibandingkan 2023. Jadi sekali lagi memang sangat tergantung dari masing-masing sektor di mana emiten tersebut berada. Oke, nantinya akan tergantung dengan kondisi sektoral dan juga dari domestik dan juga eksternal. Namun kalau kita melihat dari sisi untuk jangka panjang, kemudian jangka menengah dan juga jangka pendeknya, apakah 6 emiten ini layak untuk dikoleksi, Pak? Ya, kalau kita lihat tadi bahwa ambil contoh Akra yang relatif bisa dibilang bisnisnya juga cukup kuat, performa mereka dalam 3 tahun ini juga cukup mengesankan, dan dari sisi valuasi juga relatif masih cukup murah. Kita juga bisa melihat di situ ada Sido muncul yang kita tahu bahwa memang bisnis healthcare khususnya tadi bicara masalah kesehatan juga relatif punya output yang juga cukup bagus, baik itu dari sisi domestik. Jadi kita melihat memang prospeknya masih cukup bagus. Jadi kalau menurut kami memang ada 2 emiten yang bagi kami memang cukup menonjol, dan kami lebih prefer tadi bicara di 6 emiten ini seperti Akra dan juga Sido muncul yang secara sektor juga masih cukup bagus, dan tadi historis fundamental mereka juga cukup baik, dan kedua emiten ini juga punya historis pembagian dividen yang bisa dibilang cukup menarik juga. Oke, tapi di antara 6 emiten ini yang akan masuk ke LQ45, mana yang paling menarik Pak? Apakah tadi hanya AKR Korporindo saja dan Sido muncul, atau ada emiten lain nih Pak yang menarik? Ya, kalau menarik tentu tadi kita melihat ada 2 emiten itu ya. Memang tadi kalau kita lihat bisnis S sendiri yang banyak ditopang juga oleh retail domestik, tentu juga relatif masih cukup kuat. Apalagi kalau misalnya bicara emiten S ini bisa dibilang performa mereka ini sedang mengalami rebound ya, pemulihan. Artinya ini juga akan punya dampak yang besar terhadap harga sahamnya. Kita juga melihat seperti misalnya SRTG, Saratoga Investama, juga kita lihat dari sisi valuasi juga masih sangat murah sekali. Cuma memang tadi bahwa sektornya berada di sektor investment relatif memang tidak cukup populer di investor. Jadi kalau kita lihat memang tadi seperti misalnya kalau bisa bicara masalah dari sisi saham, untuk menariknya kita lebih prefer tadi Akra dan juga Sido di antara ke-6 emiten ini. Kalau secara sektor kita lihat ESA juga relatif masih cukup kuat untuk sektoralnya. Baik, kalau tadi kita membicarakan emiten yang akan masuk ke LQ45, saat ini kita akan berbicara terkait dengan 6 emiten yang terdepak Pak dari indeks LQ45. Kalau kami pantau ini ada 6, dan ini apakah karena kinerjanya menurun? Tapi kalau dari sisi kinerja BFI Finance masih positif Pak? Ya, itu yang tadi saya katakan di awal bahwa kalau kita lihat bahwa menurut kita kontribusi terbesarnya lebih kepada faktor likuiditas ya, atau nilai transaksi harian mereka. Jadi kalau dari sisi isu fundamental kita melihat dari 6 emiten ini sampai tadi seperti BFI Finance, ERA relatif masih cukup solid untuk performa keuangan mereka. Bahkan kalau kita lihat juga seperti misalnya Wika juga sedang mengalami recovery untuk kondisi keuangan mereka. Jadi
isu fundamental kita nggak melihat menjadi alasan keenam emiten ini dikeluarkan, tapi lebih kepada isu likuiditas, sehingga memang tadi kalau bicara likuiditas kan sekali lagi ini sangat tergantung kepada preferensi dari investor untuk melakukan transaksi di saham-saham tersebut. Jadi sekali lagi kalau untuk isu likuiditas tidak ada isu fundamental. Justru tadi bahwa ini juga bisa menjadi pertimbangan juga bagi investor. Jadi ketika tidak ada isu fundamental dan sementara keenam emiten yang keluar itu punya tekanan jual yang cukup tinggi sehingga menurunkan harga sahamnya, artinya bahwa saham-saham ke-6 emiten yang baru saja keluar memang akan terlihat jadi lebih murah. Karena tadi bahwa penurunan harga sahamnya bukan karena faktor penurunan nilai fundamentalnya. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi pertimbangan bahwa koreksi yang terjadi akibat sentimen negatif dikeluarkannya dari LQ45 lebih kepada sentimen untuk perdagangan atau likuiditasnya, tidak fundamentalnya, sehingga ini membuat bahwa nilai saham-saham tersebut, nilai saham emiten tersebut jadi terlihat lebih murah. Pak, 6 emiten ini apakah terkoreksi akan dalam jangka panjang atau hanya dalam jangka pendek karena ada rebalancing portofolio saja? Lebih kepada sentimen short term ya, artinya apa? Bahwa ketika mendapat sentimen negatif dan terjadi reaksi penurunan harga sahamnya, bahwa pada sampai titik tertentu bahwa saham tersebut akan semakin murah, karena sekali lagi bahwa penurunan sahamnya tidak disebabkan oleh penurunan faktor fundamentalnya. Jadi memang ini lebih kepada sentimen short term. Bahkan kalau kita lihat bahwa di HM Sampurna justru sektor rokok kemarin mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan dalam 2-3 hari belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa memang sekali lagi mungkin faktor ini sifatnya bersifat short term dan tidak mengganggu concern di fundamental emitennya, sehingga mungkin beberapa investor yang memang tipe fundamentalis, bagi mereka ini menjadi sebuah kesempatan ketika terjadi momentum seperti ini. Berarti bukan karena fundamental tapi dari sisi likuiditas. Apakah dengan adanya bisa dikatakan ini tidak seliquid sebelumnya, prospek ke-6 emiten ini bagaimana? Apakah masih layak untuk dikoleksi, Pak? Karena dari sisi isu fundamentalnya masih cukup baik? Ya, layak ya, karena tadi kalau bicara masalah standar likuiditas LQ45 kan, kalau kita lihat sebenarnya ketika ada beberapa emiten yang keluar atau pernah dikeluarkan dari LQ45, kita lihat bahwa pada kondisi likuiditas tersebut juga masih termasuk kategori liquid. Jadi sebenarnya isunya nggak cukup besar, hanya pertimbangan tadi saja bahwa ketika ada investor yang memakai indikator indeks LQ45 mau nggak mau harus melakukan rebalancing. Jadi kalau bicara masalah prospek, kita melihat bahwa masih cukup baik sekali. Bahkan saya ambil contoh misalnya Era, kita melihat juga performanya juga masih cukup bagus ke depannya ya. Yang kedua tadi dari sisi valuasi juga relatif masih cukup murah untuk Era Jaya. Jadi dalam kondisi ini kita melihat bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa ketika emiten dikeluarkan dari LQ45 bukan berarti bahwa emiten itu mengalami sesuatu permasalahan, khususnya tadi bicara masalah fundamental. Oke, saat ini prospek masih baik dan yang menjadi isu saat ini hanyalah dari sisi likuiditas saja ya Pak, begitu kan Pak? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alfred Nainggolan sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu Pak. Terima kasih, Jess.